Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone X ya, iPhone X atau iPhone 10. Silahkan teman-teman sebut sendiri seri iPhone ini iPhone apa. Kasusnya adalah dinonaktifkan terlalu banyak mengacak kunci layarnya. Kita akan coba untuk flashing iPhone ini menggunakan komputer. Karena tadi kita coba untuk login ke iCloud.com, ternyata iPhone ini tidak login iCloud-nya atau tidak diaktifkan pencarian perangkatnya. Jadi sekarang kita menuju ke tampilan komputer, kita udah siapkan file dan toolsnya. Masih setia menggunakan Trio Tools, kemudian untuk firmware iPhone 10-nya juga kita download terpisah saja. Ini dia untuk firmware-nya, aku download yang versi 14.7.1. Tetapi teman-teman silahkan bisa gunakan firmware yang tersedia saja. Apabila nanti firmware versi 14.7.1 sudah tidak ada, silahkan gunakan firmware yang terbaru saja. Kemudian sebelum kita menghubungkan handphone ke komputer, siapkan kabel data dulu dan kita akan masuk ke recovery mode pada iPhone ini. Colokkan kabel data ke handphonenya, silahkan pastikan ulang untuk kabel datanya sudah kenceng menancap pada port charger di iPhone-nya atau port lightning pada iPhone-nya. Selanjutnya untuk masuk ke recovery mode kita gunakan metode kombinasi tombol, yaitu tombol volume atas, tombol volume bawah, kemudian tekan tombol power sampai masuk ke recovery mode. Kita akan coba sekarang, kita colokkan dulu kabel data ke iPhone-nya, kemudian kita tekan tombol volume atas sekali. Tekan volume atas sekali saja. Lalu tekan tombol volume bawah juga sekali, lalu tekan dan tahan tombol power sampai iPhone ini mati, kemudian restart, muncul logo Apple, kemudian masuk ke recovery mode. Tahan terus tombol power sampai muncul tampilan recovery mode pada iPhone 10 ini. Kita tunggu, jangan lepaskan dulu saat kita menekan tombol power. Kita tunggu sebentar sampai masuk ke tampilan recovery mode. Ini dia akan reset lagi. Kemudian setelah muncul tampilan recovery mode di layarnya, baru bisa kita lepaskan tombol powernya. Dan ini adalah tampilan recovery mode untuk proses flashing firmware iOS atau restore firmware-nya. Di sini iPhone langsung terbaca pada Trio Tools-nya, ada iDevice Connected seperti ini. Bisa langsung kita klik OK aja pada notifikasi yang muncul. Kemudian di sini ada menu Go Flash. Kita bisa klik menu Go Flash ini untuk mengimport dulu firmware-nya. Kebetulan di sini ada beberapa versi firmware yang support dan tadi aku sudah mendownload firmware 14.7.1. Jika nanti versi firmware ini sudah tidak support, silahkan gunakan yang support. Kemudian kita pilih firmware-nya sesuai dengan yang kita download versinya. Lalu kita klik menu import dan kita arahkan di mana kita menyimpan firmware file IPSW-nya. Kebetulan tadi aku simpan di desktop, folder bahan ini dia. Kita pilih file IPSW-nya, kemudian klik open dan kita tunggu sampai proses verifying-nya. Pada saat video ini dibuat, kebetulan firmware yang support adalah 14.7.1, 14.8 dan 15 untuk betanya. Namun kemungkinan nanti jika ada update lagi, maka firmware yang versi lama sudah tidak tersedia di Trio Tools-nya. Jadi opsinya sudah tidak ada, maka teman-teman silahkan gunakan firmware terbaru. Tetapi saran aku, jangan gunakan firmware yang versi beta. Ini dia untuk firmware-nya sudah terimport ya, ada keterangan imported seperti ini. Selanjutnya kita proses untuk flashing, tapi sebelumnya di bagian bawah Trio Tools-nya ada 3 opsi ya, kita pilih yang tengah yaitu Quick Flash Mode. Tinggal kita centang aja, kemudian kalau sudah kita klik tombol flash di sebelah kanan bawah sampai muncul notifikasi Easy Flash Reminder. Kemudian klik aja tombol flashnya dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Jika lancar dan tidak ada kendala, proses flashing ini bisa berlangsung sekitar 15 sampai dengan 20 menit atau bahkan bisa lebih cepat. Kita tunggu aja dan durasi di video ini aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu. Untuk proses flashing dengan metode seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini. Dan pastikan lagi sebelum melakukan flashing iPhone menggunakan komputer, teman-teman tidak lupa ID iCloud-nya atau ID Apple-nya. Jika teman-teman ingat ID Apple-nya, sebetulnya bisa kita lakukan reset menggunakan iCloud.com. Silakan teman-teman login ke iCloud.com untuk ID Apple dan passwordnya, kemudian lakukan hapus iPhone saja, maka iPhone akan bisa terreset tanpa harus menggunakan komputer. Kebetulan untuk iPhone yang aku kerjakan sekarang, fitur
pencarian perangkatnya atau Find My Device-nya tidak aktif, dan mungkin saja untuk iCloud-nya tidak login, hanya login di App Store saja. Sudah 91%, ini kita percepat durasinya. Kalau sudah selesai proses flashing-nya atau restore iOS-nya, akan muncul notifikasi Congratulations clean flash complete seperti ini. Kemudian bisa kita perhatikan iPhone-nya juga otomatis restart, kemudian menyala lagi dengan logo Apple, dan nanti akan muncul proses loading yang lumayan lama juga. Mungkin untuk durasi loadingnya kira-kira sekitar 15 menitan juga seperti ini ya. Ada tampilan garis loading barnya. Tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Bisa kita letakkan dulu iPhone-nya. Kemudian setelah proses loading selesai, nanti dia akan masuk ke tampilan Hello Screen, baru kita bisa melakukan setup sampai ke tampilan menu. Oke, kita tunggu dulu karena memang proses loadingnya ini lumayan lama. Jadi harap bersabar, yang penting iPhone jangan kehabisan baterai. Teman-teman bisa tetap colokkan kabel data ke iPhone-nya. Sekarang iPhone sudah masuk ke tampilan Hello Screen. Bisa lepaskan kabel datanya jika kondisi baterai mencukupi. Baru bisa kita setup sekarang. Oke, kita pilih bahasa. Pilih lokasi atau wilayah atau negara, kita tunggu mengatur bahasa, memang sedikit agak lama proses loadingnya. Kemudian kita lanjutkan lagi proses setupnya untuk aktivasi iPhone ini agar bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Dan ada beberapa opsi untuk melakukan aktivasi. Yang pertama menggunakan jaringan WiFi. Jika WiFi tidak ada, silahkan teman-teman bisa menggunakan data seluler via kartu SIM. Jadi siapkan SIM card yang ada paketan datanya. Kebetulan untuk WiFi-nya lagi trouble ini di tempatku. Kita gunakan kartu SIM aja, atau teman-teman bisa gunakan TrueTools juga untuk proses aktivasi tanpa harus connect ke jaringan internet. Kita cari dulu SIM card-nya, ini dia. Bisa langsung kita pasang dulu SIM card-nya sampai iPhone ini mendapat koneksi data seluler, kemudian kita coba untuk aktivasi dulu. Oke, kita eject dulu untuk slot SIM-nya, kemudian kita pasang kartu SIM-nya sampai muncul sinyal di iPhone ini. Aku gunakan Simpati ya, karena memang di daerah aku ini sinyal jelek banget. Oke, kita tunggu sampai muncul sinyal datanya. Masih belum muncul, kita tunggu sebentar. Sedang melakukan pencarian dia. Oke, untuk sinyal seluler sudah muncul, sinyal data hanya dapat 3G saja. Apakah bisa kita aktivasi menggunakan 3G? Kita pilih gunakan koneksi seluler dan kita tunggu sampai proses aktivasinya selesai. Jika kita gunakan koneksi internet yang bagus, misal gunakan WiFi yang bagus, proses aktivasi ini tidak akan lama, mungkin hanya sekitar 20 sampai dengan 30 detik saja. Jika menggunakan koneksi data seluler via kartu SIM, tergantung dari sinyal yang kita terima. Kebetulan yang aku terima sekarang adalah koneksi 3G ya, tidak bisa dapat 4G, jadi lumayan agak lama. Jika teman-teman tidak sabar dengan proses loading aktivasinya, silahkan bisa aktivasi menggunakan TrueTools. Caranya bagaimana? Kita coba untuk demokan aktivasi iPhone menggunakan TrueTools tanpa harus connect ke jaringan internet terlebih dahulu. Kita coba untuk eject SIM card-nya, tapi biasanya ketika proses loading kemudian kita kembalikan seperti ini, maka proses aktivasinya sudah selesai. Tapi kita akan coba untuk demokan aktivasi iPhone menggunakan TrueTools. Oke, kita kembali ke tampilan komputer ya. Kemudian bisa kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi sampai iPhone ini terbaca di TrueTools-nya. Dan perhatikan pada bagian activated-nya, ternyata di sini sudah yes. Perhatikan pada kolom activated ya, sudah ada keterangan yes. Berarti iPhone ini sudah teraktivasi dengan data seluler yang kita lakukan tadi. Jika belum teraktivasi, maka pada kolom activated akan muncul menu aktivasi dengan tulisan warna hijau. Karena sudah teraktivasi menggunakan data seluler tadi, maka sekarang kita coba untuk setup handphone ini tanpa terkoneksi ke jaringan internet, tanpa menggunakan WiFi ataupun data seluler. Oke, kita coba untuk aktivasi ulang iPhone-nya. Kita atur sebagai manual, kemudian bisa kita klik berikutnya di pojok kanan atas dan kita lanjutkan setupnya aja sampai ke tampilan menu. Kita klik lanjutkan tadi, kita tunggu sebentar. Kemudian untuk bagian-bagian yang tidak penting silakan bisa teman-teman lewati aja. Ini pilih lanjutkan, kemudian di halaman berikutnya kita pilih lanjutkan atau atur nanti di pengaturan saja. Buat kode sandi kita
pilih jangan gunakan kode sandi dulu, kemudian kita lanjut. Di sini kita pilih jangan transfer app and data. Kemudian setuju di pojok kanan atas, klik setuju lagi. Kemudian pengaturan kilat sesuaikan di pengaturan aja, lanjutkan nanti. Kemudian bisa nyalakan atau matikan layanan lokasi, kemudian lanjutkan lagi, lanjutkan dan lanjutkan, kemudian geser ke atas untuk mengaktifkan iPhone masuk ke tampilan menu. Oke, sekarang iPhone sudah berhasil kita restore ulang untuk IPSW-nya. Sekarang iPhone bisa kita gunakan lagi, tampilan iPhone dinonaktifkan sudah tidak ada. Sebelum melakukan tutorial ini, sebaiknya teman-teman pertimbangkan dulu masih ingat atau tidak untuk ID iCloud dan passwordnya. Jangan sampai iPhone tidak bisa digunakan karena lupa ID iCloud-nya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum, mantap jiwa jadi nota.